Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Rosa Amelia dari kelas Indralaya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester di pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja ke soal pertama, yaitu karakteristik warga negara Indonesia yang baik serta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bertindak dan berlaku sesuai dengan ideologi Pancasila. Bahwasannya kita negara Indonesia adalah negara yang menganut ideologi berupa Pancasila, dan di dalam Pancasila tersebut sudah ada norma-norma yang harus kita patuhi agar kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Pengimplementasiannya adalah menjalankan 5 sila yang ada dalam Pancasila, seperti menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, menjadi seorang yang tidak rasis, menjadi orang yang adil dan ikut serta dalam segala hal yang berkaitan dengan kenegaraan yang memang ditujukan untuk masyarakat. Yang kedua yaitu peduli terhadap lingkungan sekitar. Bahwasannya kita adalah seorang makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dan juga membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu kita harus saling peduli akan sesama, baik itu di lingkungan kita tumbuh dan juga lingkungan kita bermasyarakat. Pengimplementasiannya dengan cara saling tolong menolong dan tidak acuh kepada hal-hal yang memang membutuhkan pertolongan kita. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab terhadap kewajiban. Kewajiban yang dimaksud di sini bisa kewajiban bernegara atau kewajiban sebagai murid maupun kewajiban sebagai seorang anak di dalam sebuah keluarga. Pengimplementasiannya yaitu contoh kewajiban sebagai seorang warga negara yaitu dengan cara rajin membayar pajak dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kita sebagai orang Indonesia adalah mengetahui bahwasannya banyak sekali keanekaragaman yang harus kita hargai dan kita hormati. Maka dari itu kita harus memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi. Dan juga sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus mengetahui apa-apa saja yang ada di Indonesia dan perlu kita pelajari tentang Indonesia. Dengan hal-hal tersebut maka akan terwujudlah kita sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu hal yang dijadikan sebagai jati diri, penciri atau sifat unik yang tumbuh dan berkembang di suatu negara sehingga ada pembeda dari negara satu dan negara yang lainnya. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia adalah suku bangsa, yang mana suku bangsa di Indonesia merupakan salah satu negara dengan suku bangsa terbanyak yang ada di dunia, dan ini menjadikan identitas nasional Indonesia yang sangat kita ketahui dengan umum. Selanjutnya ada unsur identitas nasional di Indonesia adalah agama, yang mana ada beberapa agama yang sudah diresmikan dan juga diatur dalam undang-undang dan harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin menjadi warga negara Indonesia. Dan juga ada bahasa, dan terakhir adalah budaya. Itulah unsur-unsur dari identitas nasional Indonesia. Nomor 3, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari disintegrasi, bisa kita lakukan dengan cara 1. Menghargai segala perbedaan yang ada di Indonesia atau mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Karena kita adalah Indonesia, kita berbeda tetapi kita masihlah satu karena kita tetap negara Indonesia. Yang kedua adalah memperbesar sikap toleransi dan tidak rasis. Tentunya saja karena perbedaan inilah membuat kita didorong untuk menjadi orang yang berkepribadian, memiliki toleransi yang sangat tinggi dan juga sangat-sangat tidak dianjurkan dan bahkan jangan sampai menjadi orang yang rasis atau membeda-bedakan seseorang berdasarkan
SARA. Dan selanjutnya yaitu adalah mematuhi aturan yang sudah ada dan juga sudah ditetapkan, baik itu aturan yang dibuat di keluarga kita, di sekolah maupun juga di negara. Untuk khusus negara sudah diatur dalam konstitusi berupa Undang-Undang 1945, dan ini harus kita patuhi agar kita tidak terjadi perpecahan. Dan selanjutnya adalah melaksanakan usaha pertahanan negara dengan cara bela negara sesuai dengan porsi masing-masing. Kita sebagai warga yaitu sebagai tenaga pendukung dari bela negara yang ada di Indonesia. Soal nomor 4, pengertian dari sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya, pengertian dari sistem pemerintahan parlemen adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Selanjutnya, pengertian dari semi parlementer yaitu sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan tersebut, yaitu menggabungkan antara sistem presidensial dan juga sistem parlementer. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial karena sistem ini sangat cocok dengan karakteristik negara Indonesia, yaitu negara kesatuan, yang mana setiap daerah memiliki kebebasan otonomi tersendiri-sendiri dan juga setiap lembaga memiliki fungsinya masing-masing. Soal nomor 5 yaitu pendapat tentang maraknya paham radikalisme yang ada di Indonesia. Tentunya saja hal ini menurut saya sangat meresahkan, karena bila hal ini terus-menerus terjadi dan tidak diberantas, maka akan mengancam persatuan dan kesatuan yang terbentuk di Indonesia. Juga ini akan mengarah kepada hal-hal yang berbahaya lainnya seperti terorisme. Selanjutnya, jawaban dari nomor 6 yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Selanjutnya, jawaban dari nomor 6 yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita sudah mengetahui hal-hal mengenai negara kita yaitu Indonesia, maka kita tahu ketahanan apa saja yang dibutuhkan dalam menanggulangi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan juga gangguan yang akan terjadi, baik itu gangguan yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri, sehingga kita bisa dengan baik mewujudkan usaha bela negara yang ada. Dan itulah jawaban saya dari ke-6 soal ujian akhir semester dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.